Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini aku bisa share video lagi kegiatan aku belanja mingguan untuk stok 1 minggu dengan food free yang aku terapkan. Jadi di video kali ini aku itu mau berbagi 5 tips caraku berhemat dari uang belanja mingguan, dan untuk sisa uang belanja mingguan aku bakalan dialokasi untuk dana isi rumah ya teman-teman. Dan doain ya teman-teman, semoga challenge aku itu berhasil dengan cara berhemat dari sisa uang belanjaan ini. Jadi langsung aja ke videonya. Alhamdulillah aku itu udah sampai di pasar SGC. Jadi yang pertama aku terapkan cara berhemat uang belanjaan, yaitu niat dan kesadaran diri pastinya. Jadi aku niatkan dari rumah dan dari aku pribadi itu untuk belanja langsung ke pasar tradisional, karena menurut aku worth it banget dan hemat budget banget kalau aku itu belanja langsung ke pasar tradisional. Meskipun resikonya seperti ini teman-teman, berbecek-becek dan baunya kurang enak gitu, tapi ini namanya perjuangan ya teman-teman. Jadi harus aku hilangkan semua kemageran-kemageran pada diri aku, karena aku itu pengen banget bikin tabungan challenge untuk isi rumah. Bisa teman-teman lihat semua kan, isi rumahku itu bener-bener masih song banget, belum banyak perintilan. Jadi aku itu pengen nabung untuk perlengkapan isi rumah gitu dengan challenge belanja mingguan hemat dengan menyisihkan dana sisa uang belanja. Jadi yang pertama aku terapkan dari tips yang aku jalani, yaitu kumpulkan niat, kesadaran diri, dan pastinya kita itu punya komitmen dan selalu memotivasi diri bahwa jangan mager gitu ya teman-teman. Dan yang kedua aku terapkan cara aku berhemat dari uang belanjaan biar tidak boros gitu. Aku itu selalu menulis list belanjaan apa aja yang bakalan aku beli di pasar tadi ya teman-teman, seperti yang stok-stok yang kosong. Jadi aku itu udah ngelis dari bumbu, sayur, dan untuk protein juga. Jadi di sini itu aku sudah memastikan dari rumah punya daftar list belanjaan yang bakalan aku beli, biar aku itu nggak kebablasan. Dan pastinya kalau beli nggak sesuai planning gitu, tinggal ngambil, kita itu kadang suka nggak sadar, wah habisnya banyak banget teman-teman, nggak sesuai dari budget yang aku terapkan. Jadi yang ketiga itu yang aku terapkan hemat dari uang belanja itu seperti ini teman-teman. Aku itu selalu memplanning dari segi budget. Jadi dari rumah itu udah aku budgetin di 120.000 untuk 1 minggu ke depan ini, dengan stok protein, sayur, dan bumbu-bumbu. Dan belum termasuk beras. Kalau beras itu aku budgetin di belanja bulanan ya teman-teman. Jadi itu 3 tips yang aku terapkan belanja hemat dari uang belanjaan mingguan. Dan yang keempat yang aku terapkan, pastikan aku itu udah terbiasa belanja di pasar tradisional. Jadi aku itu udah terbiasa selama 2 tahun pernikahan ya teman-teman di pasar SGC Cikarang. Jadi aku itu di situ udah banyak yang kenal untuk penjualnya. Untuk harganya juga pasti lebih di grosir gitu, karena udah langganan ya teman-teman.
Jadi menurut aku kalau langganan ke suatu penjual gitu, menurut aku membuat budget aku itu lebih turun dari biasanya. Seperti contohnya aku itu beli tempe untuk dua itu cuma 7.000. Tapi kalau aku beli di pasar ataupun di toko-toko sayur biasa, untuk satu buah tempe itu bisa sampai 6.000 teman-teman. Jadi menurut aku worth it banget untuk kita berlangganan ke langganan di pasar tradisional untuk penjualnya. Jadi kita itu bisa dapat potongan harga dan harganya itu lebih nego gitu teman-teman. Jadi menurut aku juga itu bisa membuat budget kita itu lebih turun dan pastinya itu bisa memperkecil uang belanjaan kita. Nilainya nggak seberapa sih teman-teman, tapi kalau dibandingkan aku belanja bukan di langganan pasti harganya beda. Dan yang kelima terakhir, sambil aku food free, yang pasti yang harus aku terapkan dalam hemat budget dari segi uang belanja yaitu tetap bisa konsisten. Itu yang susah banget teman-teman. Jadi aku itu setiap minggu harus belajar konsisten untuk belanja ke pasar tradisional ya teman-teman. Jadi kalau aku stok yang udah habis, misalnya aku belanja di hari Minggu dan stok aku itu habis di minggu depan di hari Sabtunya, jadi aku wajib untuk belanja langsung dan kurangi kemageran. Itu masih ada di konsep tips yang pertama. Semoga sedikit tips dari aku memberikan teman-teman wawasan lebih luas, informasi juga, dan yang baik bisa teman-teman tiru ya, dan yang gak baik bisa teman-teman jangan ditiru. Jadi itu adalah 5 tips yang bakalan aku terapkan untuk berhemat dari segi uang belanjaan mingguan juga ya teman-teman. Dan meski aku berhemat, aku itu tetap memprioritaskan kualitas sayur-sayur, makanan, dan buah juga. Dalam setiap mingguan aku itu selalu stok untuk buah, entah itu buah mangga dan lain-lain ya teman-teman. Meskipun aku ngerasanya jauh lebih hemat, aku itu belanjanya langsung ke pasar tradisional. Jadi untuk uang 120.000 itu udah termasuk dapat protein, dapat sayur-sayur, bumbu, dan pastinya beberapa buah juga. Aku itu meskipun ngerasanya pengen banget berhemat untuk challenge budget aku dari tabungan ini, aku itu tetap memprioritaskan segi kualitas dari yang aku terapkan di sayurannya, buah-buahan, dan pastinya proteinnya juga. Jadi alhamdulillah belanjaan aku kali ini habis 120.000, dan belanjaan aku kali ini aku belanjakan untuk sayurannya seperti kol, kacang panjang, dan aku juga beli timun, dan aku juga nggak ketinggalan beli cabai ya teman-teman. Di sini aku nggak beli untuk bawang merah, bawang putih karena stoknya masih ada. Dan di sini juga aku itu nggak ketinggalan beli juga untuk kacang ya teman-teman. Kadang aku itu suka bikin rujak sayur gitu sama pas suami. Jadi menurut aku wajib banget untuk stok kacang seperti ini. Dan langsung aja aku tempatin di wadah toplesnya ya teman-teman. Ternyata nggak muat, jadi aku sisain yang di plastik itu bakalan aku taruh di keranjang serbaguna aku biar nggak bercacar gitu ya teman-teman. Nanti kalau udah sedikit habis gitu bisa aku refill kembali. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, aku seneng banget di belanjaan aku kali ini cuma habis 120.000 dapat banyak protein, sayuran, dan buah. Jadi di sini aku beli buahnya itu di Mangga ya teman-teman, karena buah mangga itu masih murah banget. Untuk per kilonya itu kalau di pasar 1 kilonya kalau nggak salah itu tadi 10.000 teman-teman. Kalau di toko-toko buah itu 1 kilonya itu bisa nyampe
15.000 ataupun 12.000 ya teman-teman kalau nggak salah. Dan di sini juga aku mau nge-refill untuk kemiri. Stok kemiri aku itu udah menipis juga. Jadi tadi aku sempet belanjain untuk kemiri juga. Aku beli kemirinya itu 6.000 ya teman-teman, dapetnya segini. Dan di sini itu aku tag videonya sambil gugup gitu. Karena pas suamiku itu mau bersihin di area dapur, katanya mau ngecat ulang untuk dapurnya biar lebih rapih dan didobel gitu. Jadi aku tag videonya itu emang bener-bener gugup sebenarnya. Dan kata pas suami, kalau bisa jangan lama-lama karena untuk menghemat waktu juga. Pas suamiku itu kan sip 2 ya teman-teman. Jadi di sini langsung aja aku itu food free dari belanjaan aku. Di sini aku juga beli untuk tahu putih untuk harganya Rp4.000 ya teman-teman. Dan untuk stok proteinnya aku itu beli cumi dan udang ya teman-teman. Dan gak ketinggalan juga aku itu masih ada stok daging gitu di belanjaan minggu lalu, tinggal beberapa. Jadi nanti mau aku buat sop aja biar lebih seger gitu ya teman-teman. Kalau ada dagingnya itu lebih menggoda gitu kalau bikin sop ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyimak video aku dan ngikutin vlog aku hari ini. Di sini aku juga gak ketinggalan banget beli tauge ya teman-teman. Aku itu beli tauge 3.000 di pasar, dapetnya segini teman-teman. Dan aku itu belinya di tempat langganan gitu, jadi lebih banyak. Tadi juga beli jamur enoki juga, jadi tauge segini sama satu bungkus jamur enoki harganya cuma 5.000. Dan menurut teman-teman itu murah nggak? Kalau menurut aku sih murah, karena aku itu pernah beli jamur enoki di Naga Supermarket. Untuk satunya itu sampai harga 7.000 teman-teman. Jadi aku shock banget saat aku beli tauge 3.000 dan kata penjualnya sama jamur enoki satu cukup 5.000. Dan jamur enokinya juga masih di dalam plastik kemasan, masih seger banget teman-teman. Jadi aku ngerasa seneng banget kalau belanja di pasar SGC itu emang lebih murce dan pastinya sayurannya itu seger-seger banget teman-teman. Lanjut aku refill untuk tempenya, aku satuin aja di kotak penyimpanan di sebelah tahu, karena kalau tahu tempe itu sering banget aku masak ya teman-teman buat setiap harinya, jadi biar lebih gampang juga. Di sini juga aku itu beli kemangi ya teman-teman. Kadang aku itu suka banget bikin ayam kemangi, entah ikan kemangi gitu. Jadi menurut aku worth it banget beli kemangi. Dan jangan salfok juga sama timunnya ya teman-teman. Ini aku itu dikasih sama penjualnya teman-teman. Meskipun samping-sampingnya itu udah kecil gini, dan alhamdulillah nggak pahit teman-teman. Jadi aku saat dikasih sebagian sama penjualnya aku terima, dan aku bilangnya jangan terlalu banyak karena di sini paling timun bakalan aku tambahin buat rujakan sayur gitu ya teman-teman. Jadi samping-sampingnya aku potongin, dan alhamdulillah karena aku langganan di toko sayur penjual tersebut, untuk timunnya aku itu digratisin. Dan masya Allah terima kasih banyak untuk penjualnya, semoga berkah dan laris manis. Amin. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman untuk vlog aku hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.